Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Afifah NIM 27, Mutiara Krisna Putri NIM 05, dan Adi Batul Husna NIM 35 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Agama dan Kebudayaan. Tapi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Teguh Mukidin M. Hum atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Agama dalam masyarakat Indonesia dikenal juga dengan kata addin dari bahasa Arab atau religi dari bahasa Eropa. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu a dan gama. A yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau, sehingga dapat diartikan kalau agama itu berarti tidak kacau, atau bisa disebut sebagai peraturan, suatu peraturan yang dapat menghindarkan manusia dari kekacauan, serta mengarahkan manusia menjadi lebih teratur dan lebih tertib. Jadi, agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan ataupun kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungannya. Lalu, apa sih fungsi agama itu bagi kehidupan manusia? Jadi, agama itu memiliki banyak fungsi bagi kehidupan manusia, yaitu salah satunya sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, sebagai sumber tata hubungan manusia, baik manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, ataupun manusia dengan lingkungannya. Lalu, apa sih tujuan agama itu ada? Apa sih mengapa agama itu ada, tujuannya itu apa? Nah, jadi suatu agama tercipta karena manusia ingin mencapai tujuan tertentu di dalam hidupnya, dan agama dapat dianggap membantu mencapai tujuan tersebut. Nah, adapun beberapa tujuan agama adalah yang pertama yaitu untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baik melalui pengajaran ataupun aturan, di mana ajaran dan aturan tersebut berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tujuan agama yang kedua yaitu untuk menyampaikan firman Allah kepada umat beragama, yaitu berupa ajaran-ajaran kebaikan dan aturan berperilaku bagi manusia. Kemudian, agama itu juga bertujuan untuk membimbing manusia menjadi individu yang berakal baik dan dapat menemukan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, coba teman-teman bayangkan jika teman-teman ini tidak beragama. Nah, pasti hidup teman-teman itu tidak ada aturan dan tidak beraturan ya. Selanjutnya ada unsur-unsur agama. Nah, jadi bisa dikatakan menjadi sebuah agama harus memenuhi 3 unsur pokok ini. Yang pertama itu ada manusia. Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal budi, dapat berpikir dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Unsur agama yang kedua yaitu penghambaan. Nah, penghambaan yang dimaksud di sini bukan berarti perbudakan ya teman-teman. Nah, jadi penghambaan yang dimaksud di sini lebih kepada adanya kebutuhan manusia akan kedudukan di hadapan Sang Pencipta. Nah, kemudian unsur-unsur agama yang ketiga yaitu ada Tuhan. Pada dasarnya tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada banyak sekali konsep ketuhanan seperti teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain. Namun, secara umum Tuhan itu dipahami sebagai roh yang maha kuasa.
dan asas dari suatu kepercayaan. Dalam ajaran Taoisme, Tuhan adalah pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Selanjutnya mengenai kebudayaan. Kebudayaan itu berasal dari kata budi dan daya, kemudian digabungkan menjadi budidaya, yang artinya budidaya itu adalah upaya untuk menghasilkan dan mengembangkan sesuatu agar menjadi lebih baik dan memberi manfaat bagi kehidupan. Lalu kan dari kata budidaya, kata budidaya itu diberi imbuhan ke dan an menjadi kebudayaan. Jadi kebudayaan sendiri adalah upaya yang dilakukan umat manusia untuk menghasilkan dan mengembangkan sesuatu, baik yang sudah ada maupun yang belum ada, agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Ada 3 bentuk kebudayaan dalam perwujudan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada wujud. Kebudayaan sebagai wujud suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Jadi, kebudayaan ini dapat disebut sebagai adat istiadat yang menunjukkan bahwa budaya itu mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan, dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai aktivitas dan tindakan manusia dalam masyarakat. Wujud ini disebut sistem sosial karena menyangkut tindakan dan kelakuan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu wujud ini berupa interaksi masyarakat dan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Wujud kebudayaan sebagai benda dan hasil karya manusia. Hubungan agama dan kebudayaan. Para antropolog dan sejarawan umumnya menganggap bahwa agama itu merupakan bagian dari kebudayaan karena memandang kebudayaan sebagai titik sentral kehidupan manusia dan mereka tidak membedakan antara agama atau kepercayaan yang lahir dari keyakinan masyarakat tertentu dengan agama yang berasal dari wahyu Tuhan kepada Rasul-Nya. Agama mempunyai doktrin-doktrin atau pokok-pokok ajaran yang mengikat pemeluknya. Di antara doktrin tersebut ada yang bersifat dogmatis atau inti keyakinan yang tidak mungkin ditukar dengan tradisi dan sistem kebudayaan yang berlawanan. Meskipun demikian, dalam agama terdapat koridor yang memungkinkan adanya penyesuaian atau penyerapan antara agama dengan tradisi dan budaya yang berlaku di suatu masyarakat. Di sana terjadi proses saling mengisi, saling mewarnai, dan saling mempengaruhi. Ada beberapa sikap hubungan antara agama dan kebudayaan, yaitu yang pertama, sikap radikal, yang kedua sikap akomodasi, yang ketiga sikap perpaduan, yang keempat adalah sikap pembaharuan. Sikap radikal. Agama menentang kebudayaan. Ini merupakan sikap radikal dan eksklusif, menekankan pertentangan antara agama dan kebudayaan. Menurut pandangan ini, semua sikap masyarakat berlawanan dengan keinginan dan kehendak agama. Oleh sebab itu, manusia harus memilih agama atau kebudayaan, karena seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Dengan demikian, semua praktek dalam unsur-unsur kebudayaan harus ditolak ketika menjadi umat beragama. Yang kedua adalah sikap akomodasi. Agama milik kebudayaan, sikap ini menunjukkan keselarasan antara agama dan kebudayaan. Yang ketiga, sikap perpaduan. Agama di atas kebudayaan. Sikap ini menunjukkan adanya suatu keterikatan antara agama dan kebudayaan. Hidup dan kehidupan manusia harus terarah pada tujuan ilahi dan insani. Manusia harus mempunyai dua tujuan sekaligus. Yang terakhir, sikap pembaharuan. Agama memperbaharui kebudayaan. Sikap ini menunjukkan bahwa agama harus memperbaharui masyarakat dan segala sesuatu yang bertalian di dalamnya. Hal itu bukan bermakna memperbaiki dan membuat pengertian kebudayaan yang baru, melainkan memperbaharui hasil kebudayaan. Oleh sebab itu, jika umat beragama mau mempraktekkan unsur-unsur budaya, maka perlu memperbaikinya agar tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Karena perkembangan dan kemajuan masyarakat, maka setiap saat muncul hasil-hasil kebudayaan yang baru.
Oleh sebab itu, upaya pembaharuan kebudayaan harus terus-menerus. Dalam arti, jika masyarakat lokal mendapat pengaruh hasil kebudayaan dari luar komunitasnya, maka mereka wajib melakukan pembaharuan agar dapat diterima, cocok, dan tepat ketika memfungsikan atau menggunakannya. Proses perkembangan kebudayaan Islam. Sebagaimana diketahui bahwa agama dan kehidupan beragama telah ada dan tumbuh dan berkembang sejak tahap awal manusia berbudaya di muka bumi. Agama dan kehidupan beragama tersebut merupakan unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya tahap awal manusia. Boleh dikatakan bahwa agama dan kehidupan beragama tersebut merupakan pembawaan atau fitrah bagi manusia. Artinya, bahwa dalam diri manusia, baik secara sendiri maupun secara kelompok, terdapat kecenderungan dan dorongan lainnya yang dalam kehidupan bersama suatu kelompok atau masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan tertentu membentuk suatu sistem budaya tertentu. Sistem budaya tersebut terbentuk secara berangsur-angsur sebagai hasil dari upaya atau budidaya manusia untuk merealisasikan kecenderungan dan dorongan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupannya secara bersama-sama sesuai dengan serasi dengan lingkungan dan sekitarnya. Perubahan sosial budaya dan ijtihad yang berbeda-beda berdampak pada perbedaan kebudayaan walaupun predikatnya sama, yaitu Islam. Pembentukan kebudayaan Islam dalam ruang dan waktu tertentu mengambil unsur-unsur kebudayaan yang telah ada ketika Islam datang menjadi bahan-bahan kebudayaan Islam dengan mengalihkan atau mengubah unsur-unsur itu sesuai dengan pola cita Islam. Perubahan sesuai dengan pola cita Islam disebut juga Islamisasi atau proses pembentukan kebudayaan Islam di atas kebudayaan yang telah ada. Hal itu dilakukan dengan cara sosialisasi dan enkulturasi, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Al-Quran dan hadis. Namun secara umum, perkembangan budaya kita kenal dilakukan dengan dua cara, yaitu invention and accommodation. Invention adalah menggali budaya dari luar, sedangkan accommodation adalah menerima budaya luar terkait penerimaan budaya. Dan ada 3 cara pula, yaitu 1. Absorption atau penyerapan, yaitu penyerapan budaya dan pemikiran dari luar seperti pemikiran Yunani dan Romawi. Yang kedua, modification atau modifikasi, yaitu penyesuaian budaya luar sehingga diterima oleh Islam. Contoh pembuatan masjid dengan kubah, menara, dan undakan. Yang terakhir, ketiga, elimination atau penyaringan, yaitu penyaringan budaya antara diterima atau dikeluarkan apabila bertentangan dengan Islam.